Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bareng aku Nanda di podcast AADC. Apa aja dibicarain. Nah, sekarang kita kedatangan kakak-kakak narasumber, yaitu Kak Alia, Kak Joshua, dan Kak Vivi. Kalian apa kabar ya? Baik, Kak. Puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Nah, di sini kita bakal bahas startup. Jadi menurut kalian startup itu apa aja sih? Dari Kak Alia dulu ya. Menurut saya startup itu perusahaan yang perintisan yang berkembang dan bergerak di bidang teknologi. Terus menurut Kak Joshua? Menurut aku startup itu sebagai perusahaan baru yang baru dibentuk dan masih dalam tahap perkembangan maupun penelitian. Menurut Kak Vivi? Kalau menurut aku sih sama aja, cuma kalau menurut aku pribadi, startup itu perusahaan baru yang bisa membawakan sesuatu yang lebih fresh, lebih unik, yang terbaru gitu di zaman ini. Nah, di startup itu pasti ada karakteristiknya ya. Itu menurut Kak Joshua apa ya? Di sini ada beberapa karakteristik yang akan dijelaskan. Yang pertama tuh ada usia perusahaan. Jadi ibu hamil ibarat sebuah perusahaan nih, maka anak yang baru lahir bisa diibaratkan bisnis yang baru akan dijalankan lebih kurang 3 tahun. Oh, gitu. Yang kedua ada jumlah karyawan minimalis. Pada umumnya startup memiliki jumlah karyawan yang sedikit kurang lebih 30 orang. Dan yang ketiga ini ada umumnya bergerak di bidang teknologi. Terus sumber pendanaan menurut Kak Vivi itu gimana? Sumber pendanaan itu ada 6. Yang pertama itu ada angel investor, ya. Terus yang kedua ada venture capital, yang ketiga ada crowdfunding, yang keempat ada inkubator, yang kelima ada dana hibah, terus yang paling terakhir ada venture capital. Oh, gitu. Terus menurut Kak Alia apa aja sih tahapan pendanaan startup tuh? Yang pertama itu ada bootstrapping, biasanya pakai dana sendiri, pakai modal sendiri gitu. Yang kedua ada seed capital atau seed funding. Biasanya perusahaan melakukan pitching kepada investor untuk mendapatkan pendapatan eksternal. Yang ketiga ada pendanaan seri A. Lalu selanjutnya ada pendanaan seri B sampai pendanaan seri C. Terus ada ini pertanyaan terakhir sih. Kayak apa sih yang membuat startup menurut kalian tuh maju, berkembang di dunia sekarang? Gimana? Menurut saya sih ya, startup bisa berkembang dengan mengembangkan ide, merekrut orang yang tepat, mempunyai target yang tepat, terus jangan patah semangat dan terus berjuang. Menurut saya startup berkembang itu dari strategi-strategi yang diambil oleh beberapa perusahaan baru. Terus menurut Kak Vivi gimana? Kalau menurut aku pribadi sih, ya pastinya mengikuti tren lah ya, kayak di TikTok, Iya ya. Ya update terus lah ya, ngikutin zaman. Nah gitu teman-teman, startup menurut kakak-kakak narasumber kita. See you di next podcast selanjutnya ya. Bye-bye. Nah tadi kan kita udah bahas startup. Jadi startup itu berhubungan kan sama yang namanya pemasaran. Nah di pemasaran itu ada yang namanya 7 strategi pemasaran. Jadi di 7 strategi pemasaran itu ada konten, konteks, koneksi, komunitas, kolaborasi, komunikasi, dan capture. Jadi 7 strategi itu bakal dijelasin sama kakak-kakak narasumber. Yaitu dimulai dulu dari Kak Vivi. Kalau konten itu biasanya kan menyediakan kayak teks, grafik, suara, musik, terus kayak gambar-gambar atau video yang dipresentasikan ke dalam bahan artikel atau ke TV ataupun penerbit. Terus kalau konteks itu biasanya tata letak di situs web secara keseluruhan seperti kayak desain visualnya harus biar tidak berantakan. Oh gitu ya. Terus kalau selanjutnya? Terus yang ketiga tuh ada koneksi. Koneksi itu adalah setiap link yang mengarahkan pelanggan menuju target yang kita inginkan. Semakin banyak link atau koneksi, semakin baik. Yang keempat ada komunitas. Komunitas itu seperti situs web memungkinkan interaksi antara pelanggan melalui papan pesan dan obrolan langsung. Yang kelima ada kolaborasi dan konsumasi. Jadi itu kerjasama antara perusahaan ya, yang pasti ngaruh banget lah buat impact ke depannya. Terus ada komunikasi, cara bagaimana perusahaan
berbicara kepada pelanggannya. Yang ketujuh ada capture atau menangkap kenangan. Jadi kayak fotografi, mobile blog kayak gitu. Nah, jadi itu dia guys, kayak 7 strategi pemasaran. Terus mungkin kalian udah ngerti lah ya apa aja tadi startup, terus strateginya gimana, pasti kalian udah ngerti. Jadi see you di podcast selanjutnya ya, bye bye.